Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diviswa Ningrum, nomor absen 7 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum mengenai hukum Ohm. Di sini saya akan melakukan praktikum hukum Ohm pertama untuk memperagakan pengukuran arus listrik. Di dalam prosedur tertulis kita harus mengatur nilai hambatan pada angka 500 ohm. Lalu mengubah nilai tegangan sumber menuju angka 1,5 volt. Dan diperoleh arus listrik sebesar 3 mA. Selanjutnya, di dalam prosedur kita juga harus mengubah tegangan menuju angka 3. Dan diperoleh arus listrik sebesar 6 mA. Selanjutnya, kita harus mengubah tegangan menuju angka 4,5. Dan diperoleh arus listrik sebesar 9 mA. Lalu kita harus mengubah tegangan menjadi 6 volt. Dan diperoleh arus listrik sebesar 12 mA. Yang terakhir, kita harus mengubah tegangan menuju angka 9. Dan diperoleh arus listrik sebesar 18 mA. Kesimpulan dari percobaan praktikum yang saya lakukan di sini adalah apabila tegangan sumber atau volt diperkecil, maka nilai dari arus listrik atau ampere akan semakin kecil. Dan apabila tegangan sumber atau volt diperbesar, maka nilai dari arus listrik atau ampere akan semakin besar. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi variabel terikat dalam percobaan ini? Jelaskan. Variabel terikatnya adalah arus listrik karena merupakan variabel yang tengah diobservasi dan dipengaruhi oleh variabel bebas. Mengapa demikian? Karena dalam percobaan kita disuruh untuk mencari ampere. Berarti ampere adalah data yang sedang diobservasi atau yang sedang dicari. 2. Apa yang menjadi variabel bebas dalam percobaan ini? Jelaskan. Variabel bebasnya adalah tegangan sumber atau volt, karena volt merupakan penyebab dalam percobaan yang mempengaruhi variabel terikat dengan sengaja dibuat berbeda. Seperti rekaman layar yang sudah saya tayangkan di video tadi, setiap tegangan dibuat berbeda untuk mencari ampere, berarti tegangan merupakan variabel bebas. 3. Apa yang menjadi variabel kontrol dalam percobaan ini? Jelaskan. Variabel kontrolnya adalah hambatan atau ohm, karena merupakan variabel yang dibuat sama untuk semua perlakuan dan pembanding terhadap variabel yang telah Nomor 4. Buatlah grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus dari data yang telah Anda peroleh. V pada sumbu Y dan I pada sumbu X. Pada gambar yang sudah saya tayangkan di video, grafik menuju ke arah kanan atas, berarti nilai M atau gradien akan bernilai positif. Nomor 5. Tentukan besarnya hambatan berdasarkan grafik yang telah Anda peroleh dengan cara mencari gradien garis miring pada grafik. Rumus gradien yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1 dan diperoleh besar hambatan dari nomor 1 sampai 5 adalah 0,5. Nomor 6. Tentukan nilai hambatan berdasarkan rumus hukum Ohm. R sama dengan V per I dan diperoleh nilai hambatan dari nomor 1 sampai 5 adalah 0,5 ohm. Nomor 7. Bagaimana nilai hambatan hasil perhitungan dari grafik berdasarkan hukum Ohm dan pengukuran eksperimen? Lakukanlah pembahasan dan ambil kesimpulan. Pembahasan. Besarnya hambatan yang ditulis menggunakan rumus gradien, hasilnya sama. Besar hambatan yang dicari menggunakan rumus hukum Ohm, hasilnya juga sama.
Kesimpulan, dari hasil perhitungan yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai hambatan yang dicari atau dihitung menggunakan gradien garis miring sampai nilainya dengan nilai hambatan yang dicari dengan menggunakan rumus hukum Ohm. Di sini saya akan melakukan praktikum hukum Ohm kedua untuk memperagakan pengukuran arus listrik. Di dalam prosedur, kita harus mengubah tegangan tetap ke angka 4,5 volt dan mengubah hambatan ke angka 500 ohm, serta diperoleh arus listrik sebesar 9 mA. Selanjutnya, kita harus mengubah hambatan ke angka 600 ohm. Dan diperoleh arus listrik sebesar 7,5 mA. Selanjutnya, kita harus mengubah hambatan ke angka 700 ohm. Lalu diperoleh arus listrik sebesar 6,4 mA. Lalu kita harus mengubah hambatan ke angka 800 ohm. Dan diperoleh arus listrik sebesar 5,6 mA. Selanjutnya kita harus mengubah hambatan ke angka 900 ohm. Dan diperoleh arus listrik sebesar 5 mA. Yang terakhir, kita harus mengubah hambatan ke angka 1000 ohm. Dan diperoleh arus listrik sebesar 4,5 mA. Kesimpulan dari praktikum ini adalah semakin kecil hambatan atau ohm, maka nilai arus listrik atau ampere akan semakin besar. Dan semakin besar hambatan atau ohm, maka nilai arus listrik atau ampere akan semakin kecil. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi variabel terikat dalam percobaan ini? Jelaskan. Variabel terikatnya adalah arus listrik atau ampere karena merupakan variabel yang tengah diobservasi atau yang sedang diamati. Mengapa ampere? Karena di dalam prosedur kita disuruh untuk mencari ampere. Berarti ampere adalah variabel terikat atau variabel yang sedang diamati atau diobservasi. Kedua, apa yang menjadi variabel bebas dalam percobaan ini? Jelaskan. Variabel bebasnya adalah hambatan atau ohm karena merupakan variabel penyebab dalam percobaan yang mempengaruhi variabel terikat dengan sengaja dibuat berbeda. Pada prosedur kita sudah diberi beberapa hambatan untuk mencari ampere. Berarti hambatan adalah variabel yang sengaja dibuat berbeda. Nomor 3, apa yang menjadi variabel kontrol dalam percobaan ini? Jelaskan. Variabel kontrolnya adalah tegangan sumber atau volt karena tegangan merupakan variabel yang dibuat sama untuk semua perlakuan dan pembanding terhadap variabel yang telah diuji. Pada prosedur ini kita sudah diberi tegangan atau sumber volt yang sama, yaitu 4,5 volt. Berarti tegangan sumber adalah variabel kontrol. Nomor 4. Buatlah grafik hubungan antara hambatan dan kuat arus dari data yang telah Anda peroleh. R pada sumbu Y dan I pada sumbu X. Seperti grafik yang sudah saya tunjukkan di video, grafik menghadap ke arah kiri, berarti gradien harus bernilai negatif. Nomor 5, tentukan besarnya tegangan berdasarkan grafik yang telah Anda peroleh menggunakan gradien garis miring. Rumus untuk mencari M atau gradien adalah Y2 min Y1 per X2 min X1 dan diperoleh angka yang sudah saya tunjukkan di video. Seperti nomor 4 tadi, gradien harus bernilai negatif. Nomor 6, tentukan nilai tegangan berdasarkan hukum Ohm. Rumus tegangan dalam hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R. Contoh, I-nya adalah 9 dan R-nya adalah 500. Lalu diperoleh hasil sebesar 4,5 volt. Nomor 7, bandingkan nilai tegangan hasil perhitungan dari grafik berdasarkan hukum Ohm dan pengukuran eksperimen. Lakukan pembahasan dan ambil kesimpulan. Pembahasannya adalah besar tegangan yang ditulis dengan rumus gradien hasilnya berbeda.
dan besar tegangan yang ditulis dengan rumus hukum Ohm hasilnya sama. Kesimpulan, berdasarkan perhitungan yang saya lakukan, nilai tegangan yang dicari dengan rumus gradien hasilnya berbeda dan yang dicari dengan hukum Ohm hasilnya sama, yaitu 4,5. Analisis. Bagaimana hubungan antara tegangan dan arus? Semakin kecil tegangan, semakin kecil arus listrik. Semakin besar tegangan, semakin besar arus listrik. Bagaimana hubungan antara hambatan dan arus? Semakin kecil hambatan, semakin besar arus listrik. Semakin besar hambatan, semakin kecil arus listrik. Tuliskan secara matematis hubungan antara I, V, dan R. Rumus tegangan atau volt dalam matematis adalah V sama dengan I kali R, atau R sama dengan V per I, atau I sama dengan V per R. Dikenal sebagai apakah pernyataan hubungan antara tegangan, hambatan, dan arus listrik? Dikenal sebagai hukum Ohm.